Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus Subianto dari kelompok 10. Saya Rizky Saputra. Kita akan mempresentasikan tentang SDLC, model RAD, dan Scrum. Pengertian Rapid Application Development atau RAD adalah salah satu metode pengembangan aplikasi yang kerap dipakai saat ini. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Dengan begitu, aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat. Sangat cocok dengan kebutuhan perkembangan dunia digital yang super cepat. Berbeda sekali dengan metode pengembangan lain. Waterfall model misalnya, yang dianggap kurang efektif. Sebab waterfall model harus mengharuskan aplikasi dirancang dari A sampai Z, baru kemudian bisa dieksekusi. Satu, requirement planning. Dalam tahap ini diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan sistem, itu dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan. Batasan-batasan sistem, kendala, dan juga alternatif sistem pemecahan masalah. Analisis digunakan untuk mengetahui perilaku sistem dan juga untuk mengetahui aktivitas apa saja yang ada di dalam sistem tersebut. Design workshop, mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik. Kemudian membuat desain proses bisnis dan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Tools yang digunakan dalam pemodelan sistem biasanya menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Implementation. Design workshop dilakukan, selanjutnya sistem diimplementasikan atau coding ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Kelebihan dari model RAD. Membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Proses pengiriman menjadi lebih mudah hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan skrip. Mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Keempat, lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Kekurangan dari model RAD. Dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Dua, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya software dan hardware. Ketiga, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Keempat, kurang efisien karena apabila melakukan pengodean dengan menggunakan tangan lebih efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Saputra. SDLC model Scrum. Pengertian SDLC model Scrum. Scrum adalah salah satu metode dari Agile Software Development yang dikembangkan oleh Jeff Sutherland dan tim pengembangnya pada awal tahun 1990-an. Scrum adalah salah satu metode rekayasa software yang menggunakan prinsip Agile yang mengacu kepada kekuatan kolaborasi tim, incremental produk, dan proses iterasi untuk mencapai tujuan atau produk. Scrum merupakan sebuah kerangka kerja yang menggunakan bermacam proses dan teknik. Scrum mengurangi tidak efektifan dari manajemen produk dan teknik kerja sehingga dapat meningkatkan kerja produk, tim, dan lingkungan kerja. Fase 1 model Scrum. Pembuatan produk backlog. Backlog produk adalah daftar yang berisi fitur yang akan diimplementasikan selama proses pengembangan. Itu diurutkan berdasarkan prioritas dan setiap item disebut cerita pengguna. Setiap kisah pengguna mendapatkan ID unik, biasanya cerita pengguna memiliki format berikut. Sebagai peran pengguna, saya ingin menampilkan isi agar pengguna untung. Daftar di bawah ini menunjukkan seperti apa kisah-kisah ini. Ini adalah persyaratan produk aktual yang diterapkan selama proses pengembangan perangkat lunak. Fase 2 model Scrum. Perencanaan sprint dan pembuatan sprint backlog. Pertama, Anda harus menentukan durasi sprint Anda nantinya.
Sprint singkat memungkinkan Anda merilis versi produk yang berfungsi lebih sering. Akibatnya, umpan balik pelanggan akan diterima lebih sering. Dan semua kemungkinan bug dan kesalahan akan terungkap tepat waktu. Fase 3, model Scrum. Produk increment dan sprint review. Hasil dari setiap sprint dalam Scrum adalah meningkatkan produk yang berpotensi dikirimkan yang dapat didemonstrasikan kepada pelanggan. Setelah setiap iterasi, tim pengembang membuat versi baru dari produk perangkat lunak yang dengan nilai yang meningkat. Selama sprint review, yang merupakan bagian akhir dari setiap sprint, hasil keseluruhan dapat didemonstrasikan dan dianalis. Atas dasar semua info, pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan tentang perubahan proyek lebih lanjut dan merencanakan sprint berikutnya. Fase 4, model Scrum. Retrospektif dan perencanaan sprint selanjutnya. Tujuan utama retrospektif adalah untuk mendiskusikan hasil dan menentukan cara bagaimana meningkatkan proses pengembangan pada langkah selanjutnya. Fitur penting adalah bahwa pada setiap proses ini, kerja dan interaksilah yang didiskusikan untuk meningkatkan kerja tim Scrum secara keseluruhan. Tim harus menyimpulkan apa yang berjalan dengan baik selama proses kerja dan apa yang dilakukan dengan lebih baik selama iterasi di masa mendatang. Saat cara peningkatan ditentukan, tim dapat berkonsentrasi pada perencanaan sprint berikutnya. Ciri khas utama Scrum. Ketangkasan dan kemajuan berkelanjutan. Ini sebagian besar disediakan oleh komunikasi permanen dan kerja sama yang erat antara para pemangku kepentingan di setiap langkah. Pendekatan Scrum menyirat proses pengembangan iteratif dan inkremental yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan kemungkinan untuk terus meningkatkan nilai produk dan menjaga fleksibilitas dalam memilih prioritas untuk iterasi selanjutnya. Demikian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.